Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasil survei marketing produk. Pertama, perkenalkan perusahaan kami yang bernama Barison Company yang beralamatkan di Jalan Insinyur Sutami, Jebres, Surakarta. Barison Company membuat sebuah produk yang diberi nama Power Bank. Barison Company diambil dari gabungan keempat nama founder, yaitu Bayhaqi, Rifai, Ilham, dan Sony. Selanjutnya adalah profil perusahaan yang mencakup visi dan misi. Visi dari Barison Company yaitu menjadikan power sebagai media penyimpanan energi power bank yang handal, kuat, dan memiliki pelayanan dan kepuasan terbaik bagi pelanggan. Misinya yaitu yang pertama, membangun produk-produk power bank yang inovatif dan bervariasi. Yang kedua, membangun kemitraan perusahaan yang tidak hanya potensial di dalam negeri, tetapi juga potensial. Yang ketiga, memberikan kenyamanan, rasa kepercayaan, dan ada 4 orang yang membuat Barison Company. Yang pertama yaitu Bayhaqi Irfani, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Muhammad Rifai. Yang ketiga, ada Sony Adiatama. Yang keempat, ada Ilham Gilang Pradana. Selanjutnya, ada penjelasan produk kami, yaitu Powers. Powers merupakan singkatan dari Power Bank Wireless, di mana produk ini dapat mengisi daya smartphone secara nirkabel atau tanpa kabel dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik, sehingga port charge smartphone lebih awet. Namun, kebanyakan smartphone yang ada di pasaran masih belum mendukung pengisian nirkabel, sehingga powerbank ini juga dilengkapi dengan adapter pengisian secara magnetik, sehingga juga pada smartphone yang belum mendukung wireless charging. Mission statement. Yang pertama, ada tujuan utama kami membuat powerbank wireless ini, yaitu pengisian daya secara wireless dan magnetik. Yang kedua, ada pasar utama dari Barison Company, yaitu yang pertama menggunakan smartphone. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang find it, yaitu untuk mencari kebutuhan customer. Nah, di sini kita ada dua. Yang pertama yang dipertahankan dan yang kedua dikembangkan. Pertama ada fast charging, yang kedua ada bahan pada power bank, yang ketiga harga, yang keempat adanya lampu senter. Dan di sini kita dari needs tersebut terdapat dua parameter. Yang pertama ada sustain, di mana sustain ini adalah secara umum kebutuhan itu sudah dipenuhi, seperti misalnya power bank dengan menggunakan kabel dan power bank memiliki lampu senter. Itu secara umum sudah dimiliki pada power bank lain. Nah, yang kedua ini yang disruptif, di mana ini bisa mematikan produk umum yang terdapat pada fungsi sustain. Nah, pada disruptif ini, produk kami memiliki sistem pengisian secara wireless. Terdapat beberapa list of need atau kebutuhan dari customer. Di mana yang pertama ada terdapat center, yang kedua charging. Nah, dari beberapa list of need tadi, kita melakukan pembobotan pada kebutuhan yang diperlukan customer, di mana kita ranking jadi beberapa pilihan tersebut. Kemudian di sini lanjut terdapat spesifikasi produk, di mana di spesifikasi produk Powers ini ada 4. Ada regulasi, ada detailing, ada persepsi produk, dan performa produk. Nah, dari beberapa needs kita lakukan metrik, di mana pada metrik ini terdapat spesifikasi dan satuan unit metrik. Seperti contoh pada pertama ergonomis, spesifikasinya subjektif dan satuan metrik unitnya tidak ada. Kita ranking 5 karena itu termasuk kebutuhan yang sangat penting kita lakukan pada powerbank. Nah, dari beberapa needs tadi kita lakukan benchmarking, di mana kita melakukan penilaian produk kami dengan produk pesaing. Nah, kita melakukan benchmarking atau pemetaan dari hasil penilaian, yang di mana produk kami Powers memiliki fitur yang lebih dan memiliki tidak biasa fungsi yang ditawarkan. Kemudian pembuatan konsep powerbank yang akan kami
dibuat, yaitu power bank yang mendukung pengisian secara nirkabel atau wireless dan memiliki fitur pengisian secara magnetik sehingga dapat digunakan pada semua jenis smartphone. Kemudian ada beberapa pertanyaan mengenai produk ini. Untuk proyek dari pembuatan konsep ini kami bagi menjadi 3, yaitu untuk produknya power bank yang mendukung pengisian daya secara wireless dan magnetik. Kendala yang dihadapi yaitu harganya yang masih mahal, kemudian durasi pengisian yang lama, karena kapasitas daya pengisian pada wireless dan nirkabel masih rendah. Untuk spesifikasi yang dibandingkan antar konsep, kami ambil 3, yaitu untuk bentuk power bank, kemudian bahan power bank, dan harganya. Untuk konsep A, yaitu bentuknya seperti ini, kemudian untuk konsep B, yaitu desain konsep seperti ini, kemudian untuk konsep C, bentuknya seperti ini. Untuk konsep D, memiliki bentuk berupa balok lebar dan cukup panjang. Selanjutnya, setelah itu pada tahap selanjutnya akan dilakukan brainstorming. Konsep-konsep yang sudah dibuat kemudian akan dipilah lagi sehingga dihasilkan satu konsep akhir dari 4 konsep yang dibuat sebelumnya. Di konsep terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan sebelum memilih suatu konsep, yaitu antara lain kenyamanan, kemudian bahan dari produk, desain dari produk, ketahanan terhadap waktu atau durability, kemudian harga. Setelah itu akan dibuat matriks penilaian konsep dari konsep-konsep yang telah dibuat. Matriksnya seperti ini, di mana untuk konsep A, untuk kenyamanan diberi nilai 4, kemudian bahan dinilai 3, desain dinilai 4, tahan durability dinilai 3, kemudian harga dinilai 4. Kemudian hasil dari penilaian tersebut dikalikan dengan bobotnya, yaitu kenyamanan bobotnya 3 dikali konsep A, yaitu 4, menjadi 12. Dari sini dapat diketahui bahwa konsep B merupakan memiliki total yang paling tinggi daripada konsep yang lain, sehingga dipilih konsep B sebagai produk akhir, konsep akhir. Untuk gambar konsep B, desain gambar konsep B antara lain sebagai berikut. Karena ada tabel perbandingan antara functional requirement, yaitu kebutuhan fungsional, kemudian ada customer requirement, di mana kedua kebutuhan ini harus dihubungkan satu dengan yang lain. Di sini menggunakan tiga jenis notasi, yaitu strong, moderate, dan weak. Contohnya pada hubungan antara terdapat center dan fast charging. Karena keduanya tidak saling berhubungan, maka diberi notasi segitiga. Dan untuk tabel di bagian kiri ini ada customer importance. Customer importance ini diambil dari ranking needs. Kemudian hasil dari kalkulasi customer importance ini digunakan untuk kalkulasi relative weight. Ya, ada direction of improvement atau arah perbaikan. Pada direction of improvement, panah ke atas yaitu maximize, panah ke bawah minimize, dan belah ke depan yaitu target. Contoh fungsi yang harus dinaikkan adalah fast charging, diminimalkan yaitu berat power bank. Dan contoh target yang harus dicapai adalah wireless charging, karena wireless charging adalah tujuan utama dari produk kami. Selanjutnya, hubungan fungsional yang mencakup 3 aspek, yaitu positif berarti berhubungan, negatif berarti berlawanan, dan no correlation berarti tidak ada hubungan. Untuk hubungan positif, contohnya adalah wireless charging dengan terekat. Karena pengisian wireless charging akan lebih mudah jika ponsel dengan power bank berada sangat dekat, sehingga lebih mudah. Di mana kita menilai, membandingkan dengan produk lain, di mana kita memiliki produk yang bernama Powers, dengan produk lain ada Unit,
Yola, dan El Nino. Di semua customer requirement tersebut kita dapatkan grafik seperti di samping, di mana pada tanda merah tersebut merupakan produk kami, sedangkan tanda biru merupakan produk pada unit. Nah, dengan yang hijau produk pada Yola, dan yang kuning kode produk pada El Nino. Untuk technical competition assessment, sebelumnya hasil relasi antara kebutuhan pelanggan dan kebutuhan finansial total, yaitu fast charging, wireless charging, magnetic charging, daya tahan baterai, dan seterusnya. Totalnya akan ditampilkan pada kolom baris technical importance rating. Pada technical competition assessment akan dinilai produk kami dengan produk kompetitor, yaitu Unit, Zola, dan Idinio. Kemudian hasil matriks ini akan dihasilkan grafik yang ditampilkan pada bagian bawah metrik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.